ini ibu Oke, saya itu, sampun monggo. bismillah, usianya ibu saya itu sekarang 76, insyaallah. 76. Nggih. Ibu usia 76. Terus selama ini kalau yang paling sering dikeluhkan itu padaran, karena beliau itu kagungan sakit MAH yang sudah sangat lama, sudah 40 tahunan. Sudah 40 tahun dan kondisinya sudah semakin lama semakin parah karena juga Yosua juga. Jadi sekarang itu kalau sebelum yang kemarin sakit terakhir periksa ini, beliaunya itu kalau dahar hanya bisa nasi yang sangat lembek, yang airnya banyak itu, terus sama paling kalau lauknya hanya telur. Kalaupun misalnya tahu kukus gitu atau dibikin pepes gitu ya. Itu terus kalau sayur karena gigi juga untuk ngunyah sudah sudah susah. Jadi sayur itu hanya bisa ngerebus wortel sama ini labu sim. Manisa itu kalau nggak sampai nyonyot gitu nggak bisa ngunyah sudah karena wojone wis Dulu pernah saya buatkan infusa buah ya. Nah, saya bikinkan infusa buah dan buah itu juga sudah susah untuk masuk. Pisang sudah nggak bisa karena asam lambung terlalu tinggi, jadi begitu langsung reaksi gitu. Jadi dulu saya bikinkan infusa itu dulu itu kadang ada apel, terus pir kayak gitu ya. Itu beliau merasa lebih seger badannya. Jadi sempat bertahan sekitar kurang lebih 3 bulan. Mungkin saya waktu itu saya ada kesalahan karena nggak saya juga ada pas saya nggak mendampingi ibu itu ada saudara yang nganter buah yang sudah agak matang, jadi kadar asamnya mungkin makin tinggi. Nah itu ngaruh ke pencernaan beliau, jadi semakin lambungnya semakin parah. Padahal sebetulnya secara kayak beliau itu merasa lebih fresh, lebih ngerasakan gitu loh. Infusa itu ngerasakan sekali, tapi mungkin salah ya waktu itu terus buahnya pas dapat yang kurang fresh jadi akhirnya asam lambungnya makin ini. Terus akhirnya sama dokter suruh stop gitu. Nah, terus untuk mulai lagi mau saya pelan-pelankan lagi beliaunya sudah kayak takut gitu. Kayak takut. Padahal sebetulnya merasakan sekali efeknya karena kan vitamin-vitamin yang nggak bisa dapat sangat minimal dan beliau itu ngunjuk obat-obatan tuh dari muda itu nggak bisa, terpaksa sekali nggak. Tapi ya harus konsumsi antasida lah paling maksimal itu. Nah kemarin itu kondisi beliau itu menurun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan itu ya memang lambungnya kami mengira kalau beliau itu karena bawaan lambungnya itu memang panas sekali gitu. Ke perut itu sangat panas sekali sehingga susah masuk dahar. Akhirnya kan kemarin pemeriksaan cek lab seluruhnya penuh itu jantungnya agak bengkak karena kurang istirahat. Jadi tensinya sampai 170. Padahal biasanya 130 gitu. Dengan usia 76. Karena beliau juga masih aktif alhamdulillah, masih ngisi pengajian kayak seperti itu masih sangat aktif. Terus jantungnya bengkak. Kemudian setelah itu hasil ujian saya matur Bu ini ginjal itu ada masalah. Kemudian ada peradangan di empedu. Kemudian juga tadi kolesterolnya tinggi, kemudian kondisinya seperti itu. Nah, kemarin itu diberi obat dari dokter itu 10 jumlahnya. Nah, saya sudah membayangkan bagaimana beliau ini nanti gitu. Ternyata tadi malam malah terus ngedrop lagi, nggak bisa sare. Padahal kemarin waktu habis rekam jantung diparingi obat kan 4 itu sudah tensinya udah turun 140. Sudah bisa sare. Itu maksudnya 4 macam. Yang 10 tadi itu maksudnya 10 macam. 10 macam, iya. Jadi yang 4 macam itu kan jadi gini, karena periksanya hari Minggu, jadi tutup, lab-lab itu belum ada, jadi baru bisa rekam jantung. Dari rekam jantung itu diberi obat 4, saya nggak tahu apa saja.
karena yang nganter bukan saya. Saya posisi jauh ya, karena beliaunya ada di Solo, saya di Malang. Itu terus apa namanya, obat yang 4 itu ya beliau unjuk itu sudah bisa lumayan lah, sudah bisa sare. Terus besoknya lagi kan ada 2 kali pemeriksaan lagi, cek lab, pemeriksaan darah puasa 3 jam sama darah puasa 6 jam. Nah itu hasilnya ginjalnya bermasalah. Ini kalau dievaluasi sama dokter, kalau misalnya 1 bulan tidak ada perbaikan, tadi kemarin sudah ada ya kalimat dokter sudah bilang nanti kalau ibu nggak ada perbaikan kita terpaksa harus cuci darah gitu. Jadi dan ibu harus semangat untuk gitu karena HB-nya karena ya bisa dibayangkan darahnya cuma sedikit, jadi HB-nya drop, terus ya itu kondisinya seperti itu. Terus ini tadi saya telepon beliau itu sudah semakin nggak kondisinya sakitnya malah luwih nemen gitu daripada sebelum unjuk obat. Beliau merasakan badannya itu makin nggak enak sekali gitu loh. Nah terus tadi malah terus menyampaikan ke saya, Mbok aku carikan obat. Nggak usah yang kayak begini lah wis obat-obatnya gitu, karena beliau memang nggak pernah macam-macam gitu, ini konsumsi obat-obat tuh nggak iya gitu Bu Eni riwayatnya. Iya. Nggih bismillah ikhtiar nggih. Ikhtiar ya Bu ya. Kalau sesuai pengalaman untuk yang sudah sangat sepuh dan sudah parah itu termasuk pengalaman yang di HCU entah ini kalau kemarin yang ditreatmentkan untuk beliaunya yang sedang COVID kan. Tapi sebenarnya kalau saya selalu menyarankan COVID atau tidak, itu saran saya selalu sama. Sebenarnya saran saya selalu sama. Cuman kalau sudah sangat drop, memang harus lebih pilih-pilih juga dari tanaman apa seperti itu. Dan itu pun kalau saya hanya berdasarkan apa yang sudah saya dampingi atau yang sudah pernah saja yang berani saya sampaikan ketika apalagi kondisinya sudah sangat lemah. Ini yang saya sarankan misalnya pernah untuk mereka beliau di grup itu ada, beliau adalah usianya juga sekitar kalau di kemarin disampaikan 60-an, kemudian gagal ginjal akut berada di HCU. Sudah berada di HCU yang hari-harinya itu transfusi, kemudian cuci darah, transfusi, cuci darah begitu. Nah ini sama juga pernah saran ini juga saya berikan kepada yang sedang jantung bengkak, yang sudah sangat lemah, sudah di ICU juga, sudah tidak kerso apa-apa, sudah tidak mau makan minum, sudah tidak selera sekali karena sangat tidak nyaman. Yaitu jangan ke makanan padat dulu. Jadi treatment yang diberikan jangan yang padat dulu, tetapi semuanya bentuk cair karena cairan itulah yang lebih mudah diserap apalagi ketika kondisi sakit. Itu teorinya satu ya, prinsipnya satu, mau sakit apa saja ketika anak demam juga saya sama sarannya begini, jangan perlu yang padat. Karena kalau cair ya, masuk, atau cairnya harus kita pilih. Cairnya harus kita pilih ya. Nih nanti keterangannya lanjutannya. Nah, kenapa nggak padat? Kenapa nggak padat? Ini sudah saya record nanti Bu jenengan saya berikan kok. Jadi jenengan nggak nyatet dulu. Nah, kenapa nggak padat itu? Karena nanti kalau sudah terisi yang padat, biasanya sudah nggak enak kan? Maksudnya makan minum tentunya selera turun ketika kondisi sakit. Nah, ketika terisi padat, maka sudah merasa kenyang atau penuh, sehingga cairan tadi nanti tidak bisa kita masukkan. Kemudian cairannya kita pilih cairan-cairan yang sangat bernutrisi tinggi. Sangat bernutrisi tinggi itu adalah kondisi mentah. Jadi kalau yang nate yang sudah pernah itu adalah kalau punya slow juicer boleh, kalau tidak ya pakai diparut. Jadi air dari wortel. Boleh air wortel ya. Jadi yang saya pilihnya yang lebih slow terhadap asam lambung ya. Yang lebih lembut lah, yang enggak kemudian saya nggak pilihnya yang
Misalnya kan janganlah pir, mangga, jangan dulu gitu. Karena ini masalahnya ada di lambung. Jadi air perasan wortel nanti air ini kita gunakan untuk untuk menghaluskan daun kelor. Ini kalau bukan kapsul kelor nih. Kalau bukan kapsul kelor, maka airnya tadi itu kita gunakan untuk menghaluskan daun kelor. Misalnya perbandingannya kira-kira karena ini model dihaluskan di jus sehingga tidak tahan lama. Misalnya untuk dikonsumsi pagi sampai siang, kira-kira daun kelornya ini kurang dari 1 genggam. Ya, karena pertama ya. Kalau pertama harus lebih hati-hati lagi memperkenalkannya. Allahu Akbar. Nah, tadi sudah ya cairan dari perasan wortel, kemudian sama daun kelor. Daun kelornya karena pertama sekali ya, karena awal sekali itu sangat sedikit ya Bu ya, nggak sampai 1 genggam. Nggak sampai 1 genggam, kemudian air sari wortelnya kira-kira dapat sampai 2 gelas pun. Ini kemudian dikonsumsi dari pagi sampai zuhur. Ini yang taruhlah anggap wajib nih. Yang wajib itu kemudian ada VCO boleh. VCO itu nutrisi kok, nutrisi. VCO boleh. VCO-nya VCO-nya 1 sendok. VCO itu makanan, jadi boleh sampai mulai pagi sampai siang itu boleh 3 sendok, boleh 4 sendok, pelan saja kalau memberikan misalnya hanya 1 sendok teh gitu. Dan itu mengisinya atau mengkonsumsinya kalau misalnya beliaunya mual, perutnya sangat tidak nyaman, itu misalnya saya sampai seringkali menyampaikan 15 menit sekalipun itu enggak apa-apa, cuman 3 sendok, asalkan tidak sampai muntah. Itu kondisi-kondisi di HCU, kondisi di ICU, itu saya seperti itu menyampaikannya. Kondisi ketika di rumah pun, ketika sudah yang kita dampingi, yang sakit sudah sangat merasa tidak enak, itu saya selalu menyampaikan, enggak apa-apa 15 menit sekali meskipun hanya 3 sendok, hanya 1 sendok itu enggak apa-apa, tetapi terus-menerus. Jadi jangan sampai enggak enak perutnya, kemudian malah enggak mengkonsumsi apa-apa. Atau kemudian langsung setengah gelas tapi muntah. Jangan begitu. Jadi harus dicari cara, strategi supaya masuk meskipun hanya sedikit-sedikit. Boleh yang tadi, kalau yang tadi ada takarannya ya, yang wortel sama kelor tadi itu ada takarannya, nggak boleh lebih. Itu tadi sudah saya tunjukkan tadi, itu batas maksimal untuk dari pagi sampai kemudian siang. Nanti kalau siang sampai malam dibuatkan dengan cara yang sama, silakan, lebih baik lagi. Kemudian tambahan-tambahan lainnya boleh itu santan sehat, itu santan yang sehat yang saya pernah share, yaitu tanpa pemanasan. Jadi kalau beli misalnya santan parut yang sudah parut, kemudian plus misalnya mau plus pandan wangi ya, pandan wangi boleh, pandan suci boleh, atau kemudian ambil salah satu saja ya. Pandan wangi campur pandan suci boleh, masing-masing misalnya hanya 2 lembar. Kemudian mau ditambah daun salam boleh, cuma 1 lembar saja daun salamnya. Nah ini untuk dikonsumsi, mau yang tadi misalnya bergantian, yang tadi habis ya, sorenya mau ganti yang santan sehat tadi boleh, sebisa yang masuk. Kalau masuknya bisa lebih banyak, boleh lebih baik lagi. Artinya kalaupun nanti akhirnya pengen pipis berkali-kali, enggak apa-apa, lebih baik. Jadi kalau misalnya yang daun salam tadi menyehatkan ginjal. Kemudian yang daun pandan tadi nutrisi sangat tinggi, dia provitamin A, lebih tinggi daripada wortel. Kemudian yang wortel tadi, nah ini konsumsi seperti itu. Kemudian kalau kerso lagi, saya tunjukkan ini, kalau biasanya yang parah-parah itu saya menyarankan ini akan sangat membantu, yaitu matras ini. Matras germanium ini kan menghangatkan, membantu sirkulasi darah, peredaran darah. Karena hangat terus bisa diatur suhunya
boleh pilih yang mana, saya kan nggak merekomendasi merek tertentu, silakan yang mana saja yang bisa dijangkau. Kalau di Malang saya mesti menawarkan untuk boleh pinjam di saya gratis gitu. Halo Bu, bisa menyimak suara saya? Oke, bisa Bu Ya. Eni. Ya. Nah, Lanjut. ini biasanya 24 jam pertama sudah ada rasa yang sangat signifikan di badan. Kemudian maksudnya rasa nggak nyaman juga termasuk juga ya. Kan kalau iya, biasanya awalnya. Betul, misalnya kalau di yang sudah pendampingan tadi, ini tadi kan kalorinya saya sudah pilihkan yang encer itu tadi. Dosisnya kan encer, sudah ada plus plus wortel, air wortel. Kalaupun nanti ada reaksi yang tidak nyaman, artinya ada diare, minum air hangat lebih banyak. Kalau ibu sudah sudah ada diagnosa ginjalnya bermasalah, kemudian ada saran mau ke arah cuci darah, maka sebaiknya langsung ikuti treatmentnya untuk mereka yang cuci darah. Itu kan ada batasan, nanti silakan jenengan bisa browsing ya, browsing atau tanya dokter, kemudian airnya kan dibatasi, air untuk dikonsumsi biar biasanya maksudnya ginjalnya istirahat. Oh iya. Nah, ini yang tadi saya sarankan itu kan sudah dilakukan untuk mereka yang cuci darah. Tadi yang sudah saya sarankan itu mereka yang cuci darah sudah melaksanakan itu, kemudian ada yang jantung bengkak juga dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian mohon maaf untuk obat, kalau kemarin itu saya pernah tentang yang sudah di HCU itu, kemudian saya mohon maaf off the record itu sampai saya pilihkannya yang untuk sesak saja, sementara yang lainnya jangan karena nanti daripada lebih berat organ mencerna. Oh gitu ya Bu Eni. Jadi kalau untuk kolesterol, asam begitu. Urat, kolesterol, asam urat, kemudian jantung itu dari bahan yang tadi saya sebutkan sampun mencukupi. Itu sudah ternetralkan sudah mencukupi, ya. Maksudnya untuk sudah mencukupi. Oh, iya. Jadi yang untuk sesak saja. Kalau sudah sangat sepuh itu kan mencerna obat itu kan juga berat. Jadi kan kalau obat sintetik itu kan ada residu obat itu kan ada. Termasuk untuk yang tadi radangnya Bu Eni. Sama saja. Termasuk yang untuk radangnya, tapi empedunya kan beradang. Sama Bu. Yang tadi itu sudah. Kemudian kalau misalnya dari volume tadi ingin ditambahi lagi, bisa misalnya adalah jadi bukan nasi sama telur Bu. Itu masih lebih baik lagi kalau air tajin. Tajin ya, air tajin ya. Tajinnya saja, jangan nasinya. Karena mengistirahatkan lambung. Jadi pakai yang cair-cair saja. Terus ininya proteinnya Bu Eni? Proteinnya? Jadi jangan khawatir, yang tadi saya sebutkan sebenarnya protein nabati sudah masuk. Oh, sudah masuk ya. Sudah masuk, boleh dicari protein pada kelor itu tinggi. Tapi protein nabati. Kalau kemudian nanti masih bisa konsumsi lagi jadi kalau misalnya yang wajib yang hijau tadi wortelnya jangan 1 hari harus ada, misalnya ternyata kemudian ada diare, nanti saya diberikan laporan perkembangannya, diare pun detok, kalau misalnya sehari 3 kali itu masih wajar, tapi nanti besoknya bisa kelornya dikurangi lagi, model infusa boleh. Tapi airnya karena sudah ada arahan khawatir untuk cuci darah, maka mungkin airnya dibatasi, air yang masuk. Maksudnya air yang masuk itu cairan tuh. Seluruh cairan dihitung. Jadi misalnya yang tadi sudah masuk santan sehat sudah berapa mili, kemudian yang ini berapa mili, berapa sisi, maksimal di total sesuai. Maksimal 1 hari berapa ini? Ngapunten, saya kurang hafal. Yang jelas cuma sedikit.
sedikit Tidak niku 8 liter ya? Tidak Boten. 8 Karena liter. ini saya 8 liter, 8 gelas. Boten, karena 8 gelas. saran saya ini karena ada indikasi khawatir itu tadi bermasalah, ginjalnya bermasalah, sehingga ikuti itu saja dulu. Ikuti volumenya, mengikuti volume terapi untuk yang lagi ginjal sampai cuci darah itu. Untuk antisipasi ngoten, supaya nggak bekerja lebih banyak. Keras anunya, ginjalnya. Gitu, ya. Jadi volume cairan semua ditotal, mau tajin juga semuanya ditotal. Ngoten. Kalau misalnya, waduh totalannya kok angel ini, nanti berarti kalorinya masuk di kapsul aja. Karena biar biar tercapai kalori bisa masuk, tapi kemudian volume bisa terpatuhi. Volume cairan biar terpatuhi, karena ngaten kalau khawatirnya kalau memang kecenderungannya ginjalnya sudah nggak bisa bekerja, itu nanti penumpukan cairan bisa kemana-mana ke organ dan itu berbahaya, artinya masuk ke gawat daruratan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dicerna dengan baik, pipisnya juga sudah mulai susah, ngoten kan yang bermasalah ginjal kan ngoten. Kemudian akhirnya sesak itu karena cairan masuk ke paru-paru. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau saya seringkali tidak lepas dari kontrol dokter. Kontrol dokter itu saya selalu lakukan karena itu bagian yang saya tidak tahu kan. Dokter yang tahu. Tapi kalau misalnya kontrol dokter itu ditanya juga konsumsi obatnya. Biasanya kan kalau kontrol dokter sepaket sama obatnya, Bu Eni. Iya, tapi saya ini mohon maaf ya, ini yang real saya lakukan. Real saya lakukan terjadi itu saya mesti obat itu saya pilih pengganti yang alami. Tapi kontrol selalu saya lakukan. Maksudnya kan ke dokter yang itu tadi itu yang meresepkan gitu loh. Kalau balik ke situ lagi kan biasanya dia obatnya gimana Bu gitu kan biasanya juga ditanyakan gitu loh. Ya kadang daripada mohon maaf ya, daripada gegeran saya bilangnya iya dikonsumsi, tapi akhirnya ya. Itu real ya, gimana ya? Iya. Kadang itu kalau misalnya nanti kalau saya jujur-jujuran kondo tidak diminum nanti dimarahi pada begitu, jadi sudah saya pilihnya saya pilih yang pengganti yang lebih sehat. Jadi bukan tidak diganti, saya mengganti. Iya, betul. Sehat. Bukan tidak diobati, bukan tidak diterapi, tapi kontrol pun saya sering tetap lakukan, tapi mohon maaf akhirnya kemudian karena bagian itu kan saya yang tidak tahu. Di ibu saya juga saya lakukan, check up total saya lakukan, tapi apa yang dikonsumsi untuk diabetes saya pilih yang lebih alami. Kontrol, saya lebih alami, ngoten. Begitu itu untuk monggo nanti biasanya 24 jam pertama dari misalnya susah pupuk menjadi lebih mudah pupuk, kemudian nafas menjadi lebih panjang, lebih nyenyak pupuknya, itu biasanya yang kemarin itu akhirnya dalam waktu 1 minggu pasca saya sampaikan sudah keluar dari HCU, kemudian rawat jalan. Ini sudah dari keluar dari HCU, beliaunya yang gagal ginjal itu mungkin sudah 3 bulan, alhamdulillah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah, ya. Jadi ada bagian-bagian yang saya kadang misalnya jadi saya pun pernah diberi nasihat sama ketika waktu saya mengajukan penelitian untuk Lita Dimas kan, reviewernya seorang dokter dari Jakarta, UIN Jakarta. Kalau Bu Eni killer untuk sesak, tapi jangan kemudian orang yang sudah sangat sesak, sangat kesulitan nafas, kemudian Bu Eni menyetop untuk urusan medis. Ya memang sesak termasuk ke gawat daruratan. Jadi seperti itu. Saya malah bermimpinya sebenarnya mimpi saya kepingin banget itu bagian medis itu membantu kolaborasi itu saya sangat kepingin, tetapi yang masuk ke tubuh dipilih dan pengawasan tetap lanjut gitu, itu yang saya mimpi gitu, pengen begitu, bukan kemudian meninggalkan beliau-beliau yang memang
kompeten di medis nih untuk pengamatan kan mereka yang tahu. Tetapi untuk yang dikonsumsi itu saya selama ada yang alami saya pilih yang alami. Kalau yang misalnya nggak kegawat daruratan kan kalau misalnya kolesterol, asam urat ini saya kenapa berani mengambil yang alami karena sampun terbukti berkali-kali mulai saya 2016 pendampingan itu sudah ada di sini gitu. Saya jantung sudah ada untuk di sini, diabetesnya sudah ada di sini karena kalau untuk yang sintetik kan semuanya terpisah. Lambungnya ada sendiri, untuk lambung ada sendiri, sama yang waktu yang ibu yang makanya itu 10 kan berarti kan untuk sekian fungsi. Memang saya diberikan foto waktu itu yang di HCU itu saya diberikan foto ini loh obatnya. Aduh, Masya Allah, saya ini bukan dokter, saya pun tidak tahu itu untuk apa saja. Sehingga saya kemudian menyarankan ke ibu yang mendampingi atau anak yang mendampingi ibunya yang di HCU tadi, kan haknya pasien untuk menanyakan ini untuk apa saja. Kemudian saya bilang pilih yang untuk sesak saja dan itu diberikan saat dokter pun akan merekomendasikan obat untuk sesak kan ketika sesak, ketika ada tanda-tanda sesak ini diberikan, nah gitu itu yang tetap diberikan sementara yang lain semuanya sudah tidak. Dan itu menurut saya. Bu Eni, saya mau nanya ini. Saya mau nanya, kan kemarin kan memang kan rekomendasinya juga memperbaiki gizi ya, jadi disarankan untuk konsul ke ahli gizi untuk menyusun menu makanan plus ya menu dan juga apa namanya jumlah timbangannya kayak gitu-gitu. Itu gimana Bu Eni? Apa? Tidak ada salahnya, tetapi tidak ada salahnya menanyakan, kemudian berkonsultasi, tidak ada salahnya. Tetapi kalau yang ditanyakan ke saya tidak ingin menyetop. Kalau memang direkomendasikan ke sana, ada baiknya. Cuman kalau jika itu ditanyakan ke saya, artinya gizi apa yang baik untuk yang sakit adalah yang mentah. Tetapi ketika kondisi sakit, harus dipilih mana yang sensitif untuk lambung, misalnya rambutan enggak, mangga enggak, pir enggak, belimbing enggak, misalnya, sehingga saya seringkali yang menyampaikan paling lembut, aman, enggak ada keluhan, ya paling lembut pisang sama pisang alpukat, pisang alpukat, pepaya, sehingga saya malah mohon maaf tidak nanti yang nabati nanti dulu deh, yang hewani ya. Yang hewani nanti dulu karena hewani dan nabati dicerna tubuhnya lebih mudah yang nabati. Beda, lebih mudah yang nabati ya. Karena sakit maka ini termasuk telur ya. Termasuk telur Bu Eni ya. Telur boleh tapi yang ini ya, telur boleh tapi yang dipastikan yang organik saja ya. Kan ada video saya yang kurang menyetujui yang untuk ayam petelur. Nanti nambahi PR lagi. Jadi misalnya susu kedelai, santan sehat tadi itu sudah mencukupi. Dan yang mentah-mentah misalnya kayak nanti bertahap dari yang tadi sederhana itu, kemudian jadi misalnya jus sop-sopan. Jadi bahannya sop-sopan itu apa saja di situ, tapi di jus. Jadi mentah semua. Nanti kalau misalnya enggak kerso mentah, ya akhirnya larinya ke kapsul kelor. Tapi kalau sudah nanti baik, saya sarankannya justru untuk kondisi-kondisi sekarang ini biar dikejar pemulihan, biar cepat membaik adalah kapsul kelor masuk, VCO atau Bulivisi. Ini yang saya contohkan yang praktis ya, VCO, kemudian sari kurma. Tapi VCO itu tergantikan sebenarnya oleh santan sehat tadi. Malah lebih baik. Kalau santan sehat tadi itu waktu blendernya plus pandan wangi atau pandan suci. Nanti monggo perkembangannya ya. Ada reaksi mual. Santan itu kan kalau ini mual Bu biasanya. Coba nanti santannya santan sehat ya, model yang santan sehat, santan mentah. Mungkin reaksinya berbeda ya. Iya. Dan itu pun kan enggak kental, enggak pekat.
nggak pekat, kemudian Nggak pilih usah nih, yang pekat, pilih yang yang terlalu mana yang kental nggih. boleh apa namanya susu kedelai. Sementara yang instan-instan Susu boten kedelai sama itu sekali stop. nggih ya. Susu kedelai itu Ibu takut ininya asam uratnya itu Boten, boten. tinggi lagi. Boten benar. Karena Semua yang asam uratnya mentah, tinggi. semua Enggak yang ya? mentah baik. Kalau Iya, ya. kemudian susu apa namanya, kalau kacang-kacangannya yang matang, asam uratnya segera meningkat. Iya. Iya, Bu ini ya. Boten. Misalnya Berarti ada untuk susu kambing kondisi sekarang cukup monggo, tapi itu daging dulu ya. jangan. Oh. Iya. Susu kambing yang maksudnya Kan ada susu kambing. maksudnya bukan yang olahan yang itu. Susu kambing Boleh segar maksudnya Bu ini. Susu kambing segar atau susu kambing yang sudah serbuk. Tapi kalau mau di ranking itu yang fresh lebih baik. Yang fresh maksudnya seperti susu kedelai itu kan fresh. Lebih baik. Santan sehat tadi itu fresh, lebih baik. Jus tadi itu fresh, lebih baik. Untuk saat ini sampai seminggu niku dikejarnya adalah yang fresh, insya Allah pulihnya cepat. Oh, nggih. Ya, Bu ini. Kalau mau yang tadi plus matras niku saya sangat membantu. Jadi kalau misalnya pagi yang kemarin pernah saya share pagi itu apa dulu, itu semuanya cairan nih. Jangan pokoknya nggak lari ke padetan. Kalaupun milih padetan, ambil yang ubi. Nggih. Umbi-umbian kan? Umbi-umbian ya, jenis boleh umbi-umbian. singkong, tapi singkongnya dikukus. Iya. Nih, singkongnya dikukus. Nah, singkong yang dikukus itu plus kulitnya, tapi nanti memberikannya pelan karena ini memperbaiki lambung. Ketika perbaikan ini harus pelan, cuman sedikit. Bisa-bisa cuman satu potong itu 1 hari. Kalau yang plus kulit. Iya. Karena lambungnya sedang luka. Oh, nggih. Satu potong. Pokoknya semuanya diperkenalkannya sangat sedikit atau encer. Tapi karena ini tadi dicurigai nanti ada arah ke cuci darah, untuk sementara kehati-hatian volume cairan dibatasi. Tapi yang nutrisi masuk. Jadi rankingnya mentah, baru turun kedua adalah kukus. Ranking pertama untuk penyembuhan mentah. Kemudian kalau misalnya bosan mentah, kepingin ada yang masuk lainnya kukus. Tetapi sebenarnya jatuhnya atau turunnya khasiat, turunnya antioksidan sangat signifikan. Iya, karena sudah ada pemanasan. Jadi kalau menurut saya sampai melewati masa yang tidak enak ini mentah dulu. Mentah-mentah rian. Kepingin kalau kepingin niku jatuhnya yang kukus. Yang kukus-kukus. Kepingin yang padat monggo, tapi nanti kukus-kukus. Insya Allah ngoten. Mudah-mudahan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Amin. Nggih, Bu Eni. Mudah-mudahan segera membaik. Nggih, matur nuwun. Amin, nggih. Terima kasih banyak Bu Eni, nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.